Perkenalkan, nama saya Teguh Suramanes Teguh, NIM 210306131 dari Prodi Peternakan kelas B, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melaksanakan praktikum anatomi dan fisiologi ternak. Adapun pada praktikum kali ini saya akan membahas mengenai anatomi dan fisiologi sistem pencernaan ternak ruminansia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan ternak ruminansia. Yang pertama yaitu kapung oris yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan serta pengolahan makanan secara mekanis agar mudah dicerna. Berikutnya terdapat esofagus, yaitu sebagai penghubung antara kapung oris dengan lambung. Berikutnya terdapat lambung. Lambung pada ternak ruminansia terbagi menjadi 4, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Yang pertama yaitu rumen. Rumen merupakan lambung yang paling besar pada diantara keempat lambung ternak ruminansia. Rumen memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara yang sudah ditelan dan dikunyah oleh mulut, serta menguraikan makanan dengan mikroorganisme. Berikutnya masuk ke dalam retikulum. Retikulum merupakan tempat mencampur makanan sehingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar yang disebut dengan bolus. Berikutnya masuk ke dalam omasum. Omasum pada ternak ruminansia berfungsi sebagai pembantu proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Berikutnya masuk ke dalam abomasum. Abomasum berfungsi sebagai mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida, serta sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Berikutnya kita masuk ke dalam pankreas. Pankreas berfungsi sebagai penghasil zat pencernaan, hormon insulin dan glukagon. Berikutnya ada liver. Liver berfungsi sebagai pengekskresi zat empedu, metabolisme lemak, protein dan karbohidrat, serta detoksinasi zat makanan. Berikutnya gallbladder atau kantong empedu berfungsi untuk menyimpan cairan empedu serta menyalurkan atau melepaskan cairan empedu ke dalam sistem pencernaan. Cairan empedu berfungsi untuk mengemulsi lemak. Berikutnya terdapat usus halus. Usus halus atau small intestine pada ternak ruminansia berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diolah oleh lambung. Usus halus pada ternak ruminansia terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Berikutnya terdapat sekum. Di sekum pada ternak ruminansia tidak memiliki peran yang begitu signifikan lagi, karena pada lambung ternak ruminansia telah terdapat mikroorganisme, dan pada lambung ternak ruminansia serat kasar telah dapat dicerna. Berikutnya terdapat large intestine atau usus besar yang berfungsi untuk mencerna zat-zat makanan yang tidak dapat diserap pada usus kecil. Zat makanan yang diserap pada usus besar yaitu berupa air dan mineral. Berikutnya masuk ke dalam rektum. Rektum berfungsi untuk menyimpan zat-zat makanan atau sisa-sisa zat makanan yang telah diserap oleh usus besar, yang kemudian akan disimpan di rektum sebelum dikeluarkan dari anus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses perjalanan pakan pada ternak ruminansia. Yang pertama, makanan akan masuk terlebih dahulu melalui kapung oris dan dikunyah atau dicerna secara mekanik. Di dalam kapung oris, ternak ruminansia memiliki 3 gigi, yaitu gigi incisivus atau gigi seri, gigi premolar atau geraham depan,
dan molar atau geraham belakang. Berikutnya adalah esofagus. Setelah makanan dikunyah di cavum oris, akan disalurkan melalui esofagus masuk ke dalam rumen. Dalam rumen, makanan akan disimpan sementara dan diuraikan oleh mikroorganisme. Berikutnya makanan akan masuk ke retikulum. Dalam retikulum, makanan akan dicampur hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau lobus, dan setelah itu makanan akan dikirim kembali ke mulut untuk dikunyah yang kedua kali hingga teksturnya lebih halus. Berikutnya setelah dari retikulum akan masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum makanan akan diproses penghalusan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Berikutnya setelah dari omasum akan masuk ke abomasum. Di dalam abomasum makanan tadi akan didesinfektan dari bakteri-bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Berikutnya setelah dari abomasum, makanan akan masuk dalam intestinum tenue atau usus halus, yang dimana makanan tadi akan diserap sari-sari makanannya serta vitamin-vitaminnya yang akan disebarkan ke seluruh tubuh. Berikutnya akan masuk ke dalam usus besar atau intestinum crassum. Dalam hal ini, makanan sisa yang tidak dapat diserap di dalam usus halus akan diserap dalam usus besar, yaitu berupa air dan mineral. Setelah itu, sisa-sisa ampas makanan yang tidak memiliki kandungan lagi akan berkumpul di rektum. Setelah dari rektum, makanan akan keluar dari ujung rektum yang bernama anus. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai rumen, retikulum, omasum, abomasum, serta usus halus. Yang pertama yaitu rumen. Rumen pada ternak ruminansia memiliki fungsi untuk menyimpan materi tanaman yang telah dikunyah sementara dan dengan bakteri yang cukup banyak serta protozoa bersel satu dan mikroba lainnya yang berguna untuk memecah makanan. Rumen memiliki tekstur yang mirip seperti handuk atau sering juga disebut dengan perut handuk. Berikutnya masuk ke dalam retikulum. Retikulum pada ternak ruminansia memiliki fungsi untuk membantu proses ruminasi serta tempat fermentasi, absorpsi, tempat berkumpulnya benda asing, dan mengatur arus ingesta ke omasum. Pada retikulum juga akad makanan yang telah dicerna dari mulut akan dibentuk seperti gumpalan-gumpalan kasar dengan nama bolus. Retikulum memiliki bentuk yang menyerupai jala ataupun sarang lebah. Berikutnya kita akan masuk ke dalam omasum. Fungsi omasum yaitu digunakan sebagai grinder, filtering, fermentasi, dan absorpsi makanan. Omasum memiliki bentuk omasum memiliki bentuk yang berlapis-lapis atau sering juga disebut dengan perut buku. Berikutnya kita masuk ke dalam abomasum. Abomasum memiliki fungsi utama yaitu untuk tempat awal permulaan pencernaan pakan secara enzimatis. Pada abomasum terdiri juga menjadi 3 bagian, yaitu kardia, fundika, dan pilokorika. Berikutnya yaitu usus halus. Usus halus terdiri menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi utama usus halus yaitu digunakan untuk penyerapan
zat-zat makanan yang telah diolah dari lambung ternak ruminansia. Adapun pembagian dari 3 bagian usus halus yaitu duodenum yang berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari organ pankreas. Berikutnya ada jejunum yang berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta komponen bersifat lipofilik. Berikutnya ileum yaitu berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang tidak dapat diserap oleh organ jejunum. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai mikroba yang terdapat pada rumen beserta dengan fungsinya. Yang pertama yaitu bakteri selulotik, yaitu bakteri yang mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa. Contoh bakteri selulotik yaitu Ruminococcus albus. Yang kedua yaitu bakteri proteolitik. Bakteri proteolitik adalah bakteri yang mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Contoh dari bakteri proteolitik adalah Bacteroides luminicola. Nomor 3 terdapat bakteri metanogenik. Bakteri metanogenik merupakan bakteri yang dapat mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Contoh dari bakteri metanogenik yaitu Methanobacterium forminicum. Nomor 4 terdapat bakteri amilolitik. Bakteri amilolitik adalah bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Contoh dari bakteri amilolitik yaitu Streptococcus bovis. Yang kelima terdapat bakteri yang memfermentasikan gula. Contohnya yaitu Aerobacterium ruminantium. Keenam terdapat bakteri lipolitik, yaitu bakteri yang mampu menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Contoh dari bakteri lipolitik yaitu Anaerofibrio lympholytica. Selanjutnya nomor 7 terdapat bakteri pemanfaat asam. Contohnya yaitu Celonomonas. Yang ke-8 yaitu bakteri hemiselulotik. Bakteri hemiselulotik adalah bakteri yang mampu mencerna hemiselulosa. Contohnya adalah Ruminococcus sp. 9. Fungi atau jamur. Fungi atau jamur berperan dalam degradasi serat yang terkandung dalam pakan. Contoh dari jamur yaitu Mycomycotes nero. Nomor 10 terdapat protozoa rumen. Protozoa rumen dapat mencerna karbohidrat. Contoh dari protozoa rumen yaitu Holothryx dan Oligothryx.